semua nasabah itu bisa bebas dari pinjol kalau tahu ilmunya. Ya, bebas dari pinjol itu tergantung kita sendiri mau nggak bebas dari pinjol. Kalau kalian paham, tahu, dan mengerti tentang pinjol ini, pasti kalian juga bebas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas nih cara bebas dari pinjol ataupun memang keluar dari pinjol bebas hutang. Bagaimana caranya? Di sini ada metode-metode dan juga mungkin ya edukasi untuk teman-teman yang ingin keluar dari jeratan pinjol ini. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan juga di sini saya akan terus membersamai kalian, membantu kalian, mengedukasi kalian, terutama yang memang terjerat di aplikasi pinjaman online. Saya juga live setiap hari di TikTok. Silakan yang mau konsultasi, silakan melalui TikTok saya ataupun melalui nomor yang ada di deskripsi untuk bebas dari pinjol ini. Semua gratis, konsultasi juga gratis. Silakan. Saya live juga setiap hari. Silakan join aja di live saya di TikTok. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini memang banyak sekali nasabah yang memang terjerat pinjaman online. Sebenarnya pilihannya ini kalian ingin bebas atau enggak, karena kadang nasabah itu nggak tahu. Kalian pahami dulu aja memang hukum-hukum pinjol itu sendiri, cara langkah-langkah bermain pinjol seperti apa. Jangan kalian memang ingin bebas dari pinjol tapi masih saja berada di lingkaran pinjol itu sendiri. Kalian tidak mau keluar. Solusinya ada di diri sendiri jika kalian ingin bebas dari pinjol. Di sini saya jelaskan sedikit untuk hukum-hukum pinjol itu sendiri. Jika salah silahkan koreksi ya, untuk mungkin ada senior-senior yang lebih tahu lah. Nih, hukum pinjol itu perdata, karena memang yang namanya hutang piutang itu hanya perdata. Data kita aja masuk selik OJK ataupun BI checking. Jika kita nggak bayar, mau berlisensi seperti apapun, mau sebesar apapun, tetap hukumnya cuma perdata. Nggak ada yang namanya hutang piutang masuk tindak pidana, nggak ada. Walaupun dalam ancaman, kadang mereka bilang juga dalam ancaman mau dijerat hukum lah, pemalsuan data lah, penggelapan dana lah, seperti itu, sampai mau dijerat hukum pidana. Nggak ada, itu hanya sebuah bentuk ancaman, karena pada dasarnya hukum pinjol adalah perdata. Itu yang harus kalian pahami. Setelah kalian paham di situ, maka ingin bebas dari pinjol itu berarti ada dua cara kan? Ya, yang pertama bayar, yang kedua stop bayar. Kalau kalian bayar gak bisa, berarti stop bayar. Itu sama hukumnya juga kan, cuman perdata. Walaupun kita lihat dulu kan stop bayar tuh di aplikasi apa, tiap aplikasi beda-beda risiko kan. Aplikasi ada yang legal, semi legal, dan ilegal. Beberapa aplikasi mungkin nasabah nggak bisa juga untuk menghadapinya. Tapi kalau memang kalian siap menghadapi resiko gagal bayar itu sendiri, hukumnya cuman perdata. Walaupun kita juga mungkin misalkan dipinjol ilegal nih, resikonya adalah sebar data. Iya, itu hanya sebuah risiko dan juga tidak akan selamanya. Karena mungkin sebar data, ya lebih baik kita malu sesaat daripada hancur selamanya kita terus bayar-bayar di pinjol ilegal itu. Di aplikasi semi legal nih, kalau semi legal itu sendiri kan memang kadang kebanyakan nggak ada DC lapangan, sebar data juga, walaupun ada ya yang 1-2 nomor ke kontak karena aksesnya dari log panggilan. Nah, itu lebih bisa diantisipasi mungkin ya. Kalau teror sama, semua aplikasi juga legal, ilegal, semi legal ataupun semuanya itu sama terornya, termasuk legal. Kalau legal juga sama teror, makanya ilegal juga sebenarnya kalau teror. Kalau legal itu sendiri, mereka tuh ya ada DC lapangan, masuk BI checking. Walaupun kalian banyak sekali yang dikejar-kejar DC lapangan yang memang gagal bayar di pinjol itu sendiri, itu hanya sebuah bentuk proses gagal bayar gitu. Pada dasarnya mereka juga hanya kerja, melakukan penagihan itu memang hanya ditugaskan dari pihak aplikasi itu sendiri. Sedangkan dalam aturan penagihan jelas juga tertera di OJK bahwa segala bentuk penagihan tidak boleh dilakukan dengan cara teror, mengancam, intimidasi, apalagi kekerasan. Jadi kalau kalian sudah paham itu, maka kalian akan sebenarnya bisa menghadapi resiko gagal bayar itu sendiri. Nih, jika kalian kan nggak bisa bayar, berarti stop bayar itu kalian siap menghadapi resiko itu, teman-teman. Walaupun ada pilihan opsi lain, mungkin ini opsi ini tidak suatu keharusan juga untuk kalian. Ya, jika kalian gagal bayar di aplikasi legal, bisa alihkan ke aplikasi yang lebih aman, yang agak ada DC lah, yang nggak sebar data, bisa seperti itu juga. Tapi bukan suatu keharusan. Yang penting kalian bebas dari pinjol itu sendiri. Jadi poinnya dalam hal ini, gagal bayar pinjol, kalian terjerat di pinjol, ingin bebas dari pinjol berarti ada di diri sendiri. Pertama, saya ulang lagi, pertama kalian bayar. Kalau memang kalian terjerat misalnya memang nggak bisa bayar, berarti itu opsi itu sudah tidak bisa kita gunakan. Yang kedua adalah stop bayar. Nah, stop bayar kalian siap nggak menghadapi? Masih nggak siap menghadapi, ibaratnya ada DC lapangan sebar data. Itu bisa menggunakan metode pengalihan.
ada metode pengalihan teman-teman ya, metode pengalihan ke yang aman. Tapi dalam catatan metode pengalihan ini bukan suatu keharusan, karena memang kadang metode ini tetap aja nanti dialihkan ke aplikasi lain, sama gagal bayar sama stop bayar, cuman ya dialihkan ke aplikasi lain. Kita diharuskan buka aplikasi lain yang lebih aman dari aplikasi itu sendiri dan bayar untuk aplikasi yang gak aman, kayak aplikasi legal yang memang ada desa lapangannya. Seperti itu metode pengalihan. Ini bukan suatu keharusan, tapi yang paling tepatnya ya memang bayar. Di mana-mana pun yang paling tepat adalah bayar. Kalau memang kalian gak bisa bayar, berarti stop bayar solusinya, ataupun menggunakan metode pengalihan teman-teman. Nah, itulah cara metode untuk bebas dari pinjol. Sama, misalkan bayar gak bayar juga sama, ujungnya akan bebas dari pinjol itu sendiri. Karena walaupun dalam resikonya kita ditagi-tagi, datangin desi, itu hanya sebuah bentuk proses gitu. Itu gak akan selamanya kok. Gak akan pernah selamanya seperti itu. Banyak juga yang gagal bayar sampai 400 juta, ratusan juta, puluhan juta. Tetap ujungnya bebas, walaupun kadang ya gak bayar juga. Kenapa? Karena hukum pinjol cuman perdata, kembali ke hukum pinjol itu sendiri. Paham di sini ya? Jadi, jika kalian ingin bebas dari pinjol, solusinya ada di diri sendiri. Tinggal kalian cari tahu dulu, informasikan dulu seperti apa hukum pinjol, apa yang harus kita lakukan jika ingin bebas. Butuh konsultasi sih untuk seperti itu. Jika mau konsultasi, silahkan ke bio yang ada di deskripsi ataupun melalui akun TikTok saya. Mungkin saya bisa sedikit memberikan solusi ataupun informasi seputar pinjaman online itu sendiri, ya. Seperti itu sih teman-teman, cara bebas dari pinjol itu metode yang mungkin ya bisa kita lakukan teman-teman ya. Oke, mungkin sampai sini saja, semoga bermanfaat sih. Jika bermanfaat silahkan like juga, share juga teman-teman kalian. Jika yang belum subscribe boleh di subscribe dulu ya. Saya pamit undur kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.